Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ini setelah sebelumnya dilaporkan oleh Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah, materi mensrea ini kembali dilaporkan oleh Majelis Pesantren Salafiyah Banten. Terhitung hingga hari ini pemirsa ini ada 4 laporan di polisi maksud kami dan 2 aduan masyarakat yang masuk ke Polda Metro Jaya terkait dengan tayangan mensrea. Sangat bergembira dengan soal hiburan, tetapi pelecehan terhadap satu peribadatan agama dengan analogi yang tidak apple to apple. Nah, kemudian hadirin tertawa, itu artinya sedang mentertawakan perumpamaan orang yang rajin sholat belum tentu baik. Dan nah makanya atas dasar apa lelucon itu gitu dikatakan orang yang tidak pernah bolong sholat, rajin sholat, kemudian belum tentu baik. Atas dasar apa Panji menyatakan orang seperti itu belum tentu baik? Kalau keyakinan kami sebagai umat Islam itu pasti baik, karena jaminannya dasarnya adalah ayat Quran. Allah sendiri yang mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sementara itu Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan polisi terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait tayangan mensrea. Polisi menyebut akan menggunakan KUHP baru dalam mengusut kasus tersebut. Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mensrea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mensrea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mensrea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Kita lanjutkan dialog, saya mau ke Kiai Khalil. Kiai, bagaimana sebenarnya batasan dari simbol agama ini bisa dimasukkan dalam materi komedi seorang komedian? Karena kalau kata menurut Kiai Matin tadi, kalau soal sholat ini tidak ada toleransi sebenarnya. Ya kan kalau dia menghina. Menghina kan merendahkan sholat, apalah arti sholat dan seterusnya. Atau dia mencela bahwa apa kok orang sholat cuman begitu-begitu kira-kira begitu. Kan itu adalah mencela. Dia kalau ya saya lihat yang menjadi batasan utama adalah menghina, mencela, menghujat. Menghujat adanya sholat. Nah, sekarang nanti akan ditanya itu, apakah di situ ada hujatan terhadap sholat? Kalau ada hujatan berarti dia ada penodaan terhadap agama. Yang kedua, apakah ada penghinaan terhadap sholat sebagai ibadah itu? Yang ketiga, apakah ada di situ mencela? Nah, 3 unsur inilah yang akan menjadi fokus nanti di dalam penyampaian, di dalam penilaian Panji. Nanti juga ada bahasa kan, ada ahli bahasa juga yang akan mendalami tentang kata bolong itu dengan kata rajin seperti apa. Inilah yang oleh MUI sedang dikaji dan insya Allah nanti akan disampaikan kepada penegak hukum. Nah, sekarang kan kita melihatnya bagaimana di penegak hukum, nanti kan banyak unsur. Ya, dari pola ya KUHP-nya apakah ini ahli hukum ya, tapi dari aspek agama itu ada di ketersinggungan ini. Saya sendiri juga tersinggung. Nah, tapi ketersinggungan ini apakah sampai pada batasan dia tadi menghujat, menghina, mencela dari 3 entitas kata ini? Nah, kalau ada ya Panji
akan diproses, pasti akan masuk gitu loh. Tapi kalau di sini tidak sampai pada tingkatan mencela, menghujat dan menghina, ya tentu barangkali hanya sampai pada tingkatan tersinggung. Di MUI sedang membahas ini secara kelembagaan, nanti insya Allah kami secara pendapat MUI akan disampaikan pada penegak hukum. Oke, Kiai, kalau dari MUI sendiri ada rekomendasi gak sih untuk teman-teman komika gitu, walaupun nanti misalnya putusannya adalah tidak melanggar hukum, tapi kan ada orang-orang yang tersinggung gitu, apa yang harus mereka lakukan? Kita jangan mengandai-andai, bisa saja nanti dia adalah menodai agama, bisa saja di kajian gimana, apa rekomendasi dari MUI? Saya hanya meminta sebenarnya kepada teman-teman, baik itu di komika atau bicara soal sifatnya candaan dan seterusnya, atau bahkan ceramah barangkali, kepada ibadah agama itu jangan masuk di situ. Jangan masuk di situ, baik itu agama Islam, Hindu, Sebaiknya jangan. Jangan, karena ini wilayahnya sangat sensitif ya. Ya, ada orang yang sedang benar-benar bagaimana dengan beragama, atau ada memikirkan dakwah. Kayak kematin kan nanti mempengaruhi orang dengan sholat, ternyata sholat tidak menjadi ukuran apapun di dalam kehidupan. Nah, ini kan bahaya kalau sampai orang punya pendapat seperti ini gitu loh. Gara-gara apa? Terpengaruh dengan umpamanya Panji umpamanya. Jadi jangan masuklah, yang bukan wilayahnya jangan masuk. Apalagi ini bukan wilayah bercanda. Nah, jangan sampai di situ karena orang tidak siap untuk bercanda di sini. Canda itu ada siap tidak siapnya kan. Jadi ini satu yang private, ini satu yang di dalam keyakinan. Kok dibikin candaan sih? Tidak gitu. semua orang delivernya sama ya, Kiai. Gak semua orang mampu gitu loh, gak semua orang mampu ya. Jadi saya bisa memahami gelombang orang yang melaporkan, bahkan yang nggak melaporkan pun juga banyak yang japri ke saya gitu ya. Tapi saya ingin berbicara perspektif saya begini gitu loh. Tapi perspektif orang harus dihargai juga dong. Dan saya juga belum tentu benar karena mungkin saya melihatnya ini bagus untuk orang perbaiki sholatnya. Bahwa sholat itu tidak cukup di dalam ibadahnya saja, tapi juga harus terimplikasi dalam perilaku yang baik, kejujuran dan seterusnya. Itu bagi mungkin saya. Tapi ada orang ini yakin, apalagi dia berlagi umpamanya naiknya iman atau orang baru sadar dengan keimanannya itu lalu rajin sholat, kok sholat merasa direndahkan, bisa saja ketersinggungan. Nanti kita lihat dari hasil kajian ini, bisa saja ini terus, ada bagian dari penodaan, bisa saja ini adalah tidak. Tapi yang jelas, saya meyakini umat Islam banyak yang tersinggung. Cuman menilainya, ketersinggungan menjadi sebuah perbaikan atau ketersinggungan merasa ini dilecehkan. Baik, kita ke Prof. Musakir. Prof. Musakir, bagaimana dengan narasi sholat ini sebenarnya? Kan ini multi tafsir dan yang tahu penafsiran pastinya adalah Panji itu sendiri. Lalu bagaimana menentukan atau mengukur mens reanya seperti apa, Prof, dalam kasus ini? Baik, saya ingin sampaikan. Kalau dalam satu konteks ini, saya ingin sampaikan standarnya itu jangan pada pribadi-pribadi. Kalau dalam dunia penghinaan itu, subjektif yang diobjektifisir gitu. Maka kalau diserahkan ada yang terhina dan tidak, itu sangat privat sekali, sangat pribadi gitu. Tapi yang sebaiknya menggunakan parameter itu objektif. Ya.